Bisa bakal qiraah Sahidatul Awal. Yuk, yang belum ikutan segera ikutan. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatul Umairah. Saya berasal dari Desa Sempol, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma min ilmin nafi'i lidaf'il jahli minni wa ghairi lillahi ta'ala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hum Adamun Idrisu Nuhuhu Duma' Soleh wa Ibrahimu kullu muttaba' Lutu wa Ismailu Ishakun kada Yakubu Yusufu wa Ayubuh tada. Hum utawi Rasul iku Adamun Nabi Adam, Idrisun lan Nabi Idris, Nuhun lan Nabi Nuh, Hudun lan Nabi Hud, ma'a solihun ing dalam sertane Nabi Soleh, wa Ibrahimun lan Nabi Ibrahim, kullun utawi kabeh iku muttabaun dianut. Adapun para nabi yaitu 1 Nabi Adam, 2 Nabi Idris, 3 Nabi Nuh, 4 Nabi Hud, 5 Nabi Soleh, 6 Nabi Ibrahim. Nabi Adam ialah nabi yang pertama serta manusia pertama yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur dan mengelola bumi dan alam semesta. Nabi Adam diciptakan dari tanah liat dan lumpur hitam. Setelah Adam terbentuk, kemudian dihembuskanlah ruh kepadanya, serta Allah mengaruniakan akal dan nafsu kepadanya dan dibekali dengan ilmu dan hikmah. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah menciptakan manusia dari tulang rusuk Adam, yakni Siti Hawa, untuk menemani Adam di surga, dan mereka pun mempunyai banyak keturunan. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Beliau diangkat menjadi Rasul ketika berumur 82 tahun. Di antara nasihatnya ialah kesabaran yang disertai keimanan kepada Allah akan membawa kemenangan. Beliau juga orang pertama yang mengajarkan tentang menjahit, ilmu falak, dan menulis dengan pena. Nabi Nuh adalah nabi keempat setelah Nabi Adam. Beliau menerima wahyu ketika dalam masa kekosongan 2 Rasul, yang mana manusia banyak melupakan ajaran agama Allah. Umat Nabi Nuh banyak yang ingkar. Mereka selalu menentang ketika Nabi Nuh mengajak beriman dan beribadah kepada Allah. Tatkala Nabi Nuh telah berputus asa atas kaumnya, beliau berdoa kepada Allah untuk membinasakan orang-orang kafir dari permukaan bumi. Maka terjadilah banjir besar yang membinasakan mereka, dan hanya orang-orang berimanlah dan para pengikut Nabi Nuh yang selamat dan hidup menempati bumi sebagai penghuni. Nabi Hud diutus di tengah kaumnya yang durhaka. Mereka bukan menyembah Allah, tetapi mereka menyembah berhala. Sedikit dari kaumnya yang mau beriman dan menjadi pengikut Nabi Hud. Nabi Soleh adalah keturunan Nabi Nuh. Beliau diutus di tengah kaum Samud yang menyembah berhala serta gemar melakukan maksiat. Mujizat Nabi Soleh ialah beliau pernah memukul batu besar hingga pecah berantakan dan muncullah seekor unta yang sangat bagus dan sehat. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di dalam gua karena disembunyikan oleh kedua orang tuanya dari Raja Namrud. Setelah dewasa dan berita tentang pembunuhan bayi telah sirna, Ibrahim diizinkan oleh kedua orang tuanya keluar gua dan hidup di tengah masyarakat. Ayah Ibrahim tukang membuat patung yang dijual ke masyarakat, dan ia juga menyembah patung yang ia buat sendiri. Lutun lan Nabi Lut, wa Ismailul lan Nabi Ismail, Ishakun lan Nabi Ishak, iku kada kaya mengkono-mengkono selawe, Yakubu utawi Nabi Yakub, Yusuful lan Nabi Yusuf, wa Ayubul lan Nabi Ayub, iku ihtada anut ya Ayub. Dan 7 Nabi Lut, 8 Nabi Ismail, 9 Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub. Nabi Lut adalah putra dari saudara laki-lakinya Nabi Ibrahim. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau diutus untuk berdakwah ke negeri Sadum yang penduduknya sangat durhaka dan sangat bejat moralnya. Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim dari istri keduanya yang bernama Hajar. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Sebagai bukti patuh beliau kepada Allah, beliau menyampaikan mimpi tersebut kepada putranya, dan Nabi Ismail menerimanya dengan lapang dada.
Ketika sudah waktunya, saat Nabi Ibrahim siap memotong leher Nabi Ismail, tiba-tiba malaikat Jibril mengganti dengan seekor kambing, sehingga Ismail tidak jadi disembelih. Dan peristiwa ini terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah, yakni penyembelihan kurban setiap hari raya Idul Adha. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim dari istri pertamanya yang bernama Sarah. Nabi Yakub putra kedua Nabi Ishak dan istrinya yang bernama Rifqah. Nabi Yusuf putra Nabi Yakub dan istrinya yang bernama Rahil. Di antara kedua belas saudaranya, Yusuf dan Bunyaminlah yang paling dicintai oleh Nabi Yakub, sehingga menimbulkan rasa iri hati saudaranya. Nabi Yusuf adalah nabi tertampan setelah Nabi Muhammad. Beliau pernah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Nabi Ayub adalah seorang yang kaya. Beliau mempunyai banyak istri dan anak. Hartanya melimpah ruah dan ternaknya tak terbilang jumlahnya. Beliau sering mendapat cobaan berat yang datang silih berganti, akan tetapi semua itu tidak menggoyahkan kepatuhan dan ketaatan beliau kepada Allah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.